Baiklah minasan, kembali kita ketemu lagi di channel Bahasa Jepang Mr. DJ. Kali ini saya akan membahas pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Ada dua tipe kalimat dalam bahasa Jepang, yaitu pola kalimat yang tidak memiliki kata kerja dan pola kalimat yang memiliki kata kerja. Baiklah, kita lihat yang pertama. Kalimat yang tidak memiliki kata kerja biasanya berpola nani-nani wa, nani-nani des. Kemudian, kalimat yang memiliki kata kerja memiliki pola nani-nani wa, nani-nani verba atau kata kerja. Kedua pola ini akan kita bahas sesederhana mungkin, Mas Bro. Oke, kita langsung pada pembahasannya. Pertama, kita perhatikan di sini ada pola nani-nani wa, nani-nani des. Kedudukan kata sebelum wa ini berupa subjek. Dan antara wa dan des, kedudukan katanya berupa predikat. Nah, predikat ini bisa berupa kata benda, kata bilangan, kata keterangan. Nah, untuk kata keterangan bisa keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan pelengkap. Kemudian terakhir adalah frase nomina. Frase nomina ini adalah satuan kalimat terkecil yang terdiri dari dua kata atau lebih, tapi ini bukan merupakan kalimat. Oke, contohnya nanti kita lihat pada pembahasan. Di sini kita lihat lagi rumus yang tadi, yaitu subjek, predikat. Ini mengandung unsur-unsur seperti ini. Oke, perhatikan contoh berikut. これはカバンです。 Kore wa kabang des. Ini adalah kata tunjuk yang posisinya sebagai subjek. Lalu ada kabang, kedudukannya sebagai predikat kata benda. Berikutnya, 彼女は綺麗です。 kanojo wa kirei desu. Artinya, dia cantik. 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 Gimana maksudnya? Ini kan gambar nenek-nenek. Tapi, ya sudahlah. Anggap aja ini 50 tahun yang lalu. Kirei merupakan kata keadaan atau kata sifat yang posisinya sebagai predikat. Berikutnya, リンゴは2つです。 ringo wa futatsu desu. Artinya, apel 2 buah. Ini merupakan kata bilangan. あそこはトイレです。 Asoko wa toire desu. Di sana, toilet merupakan keterangan tempat sebagai predikat. Berikutnya, それは私の車です。 sore wa watashi no kuruma desu. Artinya, itu mobil saya. Nah, ini yang dikatakan sebagai frase nomina. Karena di sini ada keterangan milik saya. Jadi, watashi no kuruma. Mobil saya, ini termasuk frase nomina dalam bahasa Jepang. Oke, sebelum pembahasan lebih lanjut, saya jelaskan beberapa hal yang penting untuk pemula, yaitu sekilas saya jabarkan tentang kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Di sini ada kata tunjuk kore, ini, sore, itu, menunjukkan benda yang dekat dengan lawan bicara. Are, artinya itu. Are, untuk menunjukkan benda yang jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Berikutnya ada kata tunjuk tempat, yaitu koko, soko, asoko, doko. Artinya, di sini, di situ, di sana, di mana. Lalu ada kata tunjuk arah, atau bentuk halus dari koko, soko, asoko, yaitu kochira, sochira, dan achira. Untuk kata tanya, dochira. Oke, kita cek contoh kalimatnya. Kore wa watashi no hon desu. Ini buku saya. Yamada-san no kuruma wa doko desu ka? Mobil Pak Yamada di mana?
Oheya wa kochira desu. Kamar Anda di sini. Oke, Mas Bro and Sis. Sekarang kita bahas pola kalimat yang memiliki kata kerja. Perhatikan pola kalimat berikut. Nani-nani wa, nani-nani, kata kerja. Oke, kita lihat contohnya. Kata kerja dalam bahasa Jepang diletakkan di akhir kalimat. Ingat bahwa kata kerja dalam bahasa Jepang akan selalu bergeser ke belakang saat muncul kata lainnya dalam kalimat. Perhatikan contoh berikut. Watashi wa ikimasu. Saya pergi. Perlu dijelaskan, di sini saya tampilkan kata watashi dengan warna abu-abu. Maksudnya bahwa subjek pelaku dalam bahasa Jepang, jika sudah sama-sama diketahui, maka secara natural, dalam percakapan sehari-hari, subjeknya tidak perlu diungkapkan. Dalam contoh kalimat ini adalah watashi. Jadi, untuk selanjutnya, mungkin ada kalanya subjek tidak akan disebutkan. Ginko e ikimasu. Maksudnya adalah saya pergi ke bank. Ikimasu. Ginko e ikimasu. Contoh berikutnya, 自転車で銀行へ行きます。 jitensha de ginko e ikimasu. Saya pergi ke bank naik sepeda. 自転車で銀行へ行きます。自転車で銀行へ行きます。友達と自転車で銀行へ行きます。 Tomodachi to jitensha de ginko e ikimasu. Saya pergi ke bank naik sepeda dengan teman. 友達と自転車で銀行へ行きます。友達と自転車で銀行へ行きます。 Tomodachi to jitensha de ginko e ikimasu. Saya pergi ke bank naik sepeda dengan teman. 10時に友達と自転車で銀行へ行きます。 10時に友達と自転車で銀行へ行きます。 Juji ni tomodachi to jitensha de ginko e ikimasu. Saya pergi ke bank naik sepeda dengan teman pada jam 10. Oke, kita tambah lagi keterangan waktunya. 昨日10時に友達と自転車で銀行へ行きました。 Kino juji ni tomodachi to jitensha de ginko e ikimasu. Saya pergi ke bank naik sepeda dengan teman pada jam 10. 昨日10時に友達と自転車で銀行へ行きました。 Perhatikan di sini, ikimas berubah menjadi ikimashita sebagai bentuk lampau karena ada kata keterangan waktu kemarin. 行きます。行きます。銀行へ行きます。銀行へ行きます。自転車で銀行へ行きます。自転車で銀行へ行きます。友達と自転車で銀行へ行きます。10時に友達と自転車で銀行へ行きます。 10時に友達と自転車で銀行へ行きます。 昨日10時に友達と自転車で銀行へ行きました。 昨日10時に友達と自転車で銀行へ行きました。 Sekarang, bagaimana kalau kalimat tersebut menggunakan kata kerja yang ada objeknya? Berikut kita lihat contohnya. Watashi wa tabemasu. Saya makan. Gyudon o tabemasu. Saya makan gyudon. Shokudo de gyudon o tabemasu. Saya makan gyudon di kantin. Tomodachi to shokudo de gyudon o tabemasu. Saya makan gyudon di kantin dengan teman. Juniji ni tomodachi to shokudo de gyudon o tabemasu. Saya makan gyudon di kantin dengan teman jam 12. Kino juniji ni
tomodachi to shokudo de gyudon o tabemashita. Saya makan gyudon di kantin dengan teman jam 12 kemarin. Begitu kira-kira Mas Bro and Sis. 食べます。食べます。食べます。牛丼を食べます。牛丼を食べます。牛丼を食べます。食堂で牛丼を食べます。食堂で牛丼を食べます。食堂で牛丼を食べます。友達と食堂で牛丼を食べます。友達と食堂で牛丼を食べます。友達と食堂で牛丼を食べます。12時に友達と食堂で牛丼を食べます。12時に友達と食堂で牛丼を食べます。12時に友達と食堂で牛丼を食べます。昨日10時に友達と食堂で牛丼を食べました。昨日12時に友達と食堂で牛丼を食べました。昨日12時に友達と食堂で牛丼を食べました。Ngomong-ngomong, jam berapa ini? Wah, kopi sudah habis. Ngantuk. Jangan lupa, subreknya. Like-nya, komennya juga ya. Udah, jam mata.